Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang accident consequence. Kelompok kami terdiri dari Tristan Krishna, Senkieri, Ivan Kamikola, Maria Liveria, Luis Kosasi, Stefano Augusto, Ruben Halim, dan Ronan Wilson. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama adalah tujuan consequences analysis. Yang kedua adalah definisi analisis accident consequences. Yang ketiga adalah prosedur quantitative risk analysis. Yang keempat adalah aspek penting pada accident consequences analysis. Dan yang terakhir adalah rangkuman dan saran. Pertama-tama akan dibahas terlebih dahulu mengenai tujuan dari consequence analysis, di mana consequence analysis merupakan peran yang penting dalam CPQRA. CPQRA sendiri merupakan kepanjangan dari Chemical Process Quantitative Risk Analysis yang merupakan alat yang disediakan bagi manajemen untuk membantu mengevaluasi keselamatan proses dalam industri proses kimia atau Chemical Process Industry yang disingkat CPI. CPQRA ini menyediakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi resiko dan mengidentifikasi area sehingga dapat mengurangi resiko secara efektif dan dengan biaya sehemat mungkin. Dan menjadi penting karena walaupun terdapat sistem manajemen seperti daftar pemeriksaan, kode teknik, dan manajemen keselamatan proses atau PSM yang dapat memberikan lapisan perlindungan terhadap kecelakaan, potensi kejadian yang serius tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Consequences analysis juga memiliki beberapa tujuan lain. Di antaranya adalah yang pertama, dapat menentukan parameter-parameter untuk mendesain alat dan membandingkannya sehingga didapatkan alat yang optimal. Yang kedua, ketika terjadi keadaan darurat, dapat diatasi dengan solusi yang baik seperti evakuasi dan lain-lain. Yang ketiga adalah untuk mengikuti aturan EPA, Risk Management Plan. Yang keempat adalah dapat menentukan apakah suatu lokasi itu layak atau tidak untuk dijadikan sebuah plan. Lalu yang kelima, dapat mengetahui dampak yang diakibatkan kehadiran plan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Berikut adalah accident consequence analysis. Accident consequence analysis merupakan suatu cara untuk mengetahui potensi terjadinya suatu kecelakaan yang dapat membahayakan para pekerja maupun merusak lingkungan sekitar. Rangkaian kegagalan dapat menyebabkan suatu kecelakaan besar dan seorang analis perlu menentukan konsekuensi dari setiap potensi bahaya atau hazard. Nah, selanjutnya itu adalah quantitative risk analysis atau biasa disebut QRA. Adalah metode mengidentifikasi di mana operasi, teknik, atau sistem manajemen dapat dimodifikasi untuk mengurangi risiko. Nah, QRA ini ada baiknya juga dilakukan di tahap awal, karena hal tersebut dapat membantu pengeluaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pabrik. QRA juga membantu manajer untuk mengevaluasi seluruh risiko dari suatu proses. Nah, gambaran mengenai risiko yang dapat diterima atau tidak diterima ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini, yang mana memiliki garis kesetimbangan untuk risk yang masih dapat ditoleransi, yang juga merupakan fungsi dari frekuensi dan konsekuensinya. Nah, untuk melakukan QRA ini perlu dilakukan beberapa input terlebih dahulu dan mempertimbangkan faktor lingkungan, seperti membuat rencana manajemen proyek yang terdiri dari risk management plan dan informasi proyek. Nah, kemudian melakukan estimasi dalam biaya dan durasi proyek, serta aset-aset dari proyek tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang prosedur quantitative risk analysis yang terdiri dari system description, hazard identification, scenario identification, accident probability and consequences, risk determination, risk and or hazard acceptance. Jika iya, sistem dapat dioperasikan. Bagian yang merupakan analisa accident consequence adalah daerah yang dilingkari merah, yaitu tahapan skenario identification, accident consequence, dan risk determination. Ada beberapa tahapan untuk menganalisa QRA. Yang pertama yaitu hazard identification. Pada tahap ini ditentukan hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya dan kecelakaan. Tahap kedua yaitu accident consequences. Pada tahap ini dilakukan estimasi konsekuensi dari bahaya yang dapat terjadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap accident probability. Dilakukan estimasi frekuensi dari kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi. Tahap yang keempat yaitu tahap risk determination. Pada tahap ini dilakukan estimasi risiko yang ditimbulkan dengan menyatukan dampak dan frekuensi dari kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap risk and or hazard acceptance. Pada tahap ini dilakukan estimasi dampak dari kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi terhadap orang, lingkungan, dan properti. Jika dampak yang terjadi tidak dapat diterima,
Proses harus mengalami perubahan dari berbagai aspek yang ada, seperti dari aspek prosesnya maupun pabrik, dan tindakan yang diambil pada keadaan darurat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat accident consequence analysis. Bagian yang selanjutnya akan dibahas yaitu Accident Consequence Analysis, yang dapat digunakan untuk menentukan model konsekuensi dari suatu kecelakaan, di mana untuk menentukan model konsekuensi tersebut diperlukan beberapa tahapan awal yang harus dilakukan seperti yang dapat dilihat pada bagian berikut ini. Dari bagian yang sudah disajikan pada slide berikut, dapat dilihat urutan tahapan awalnya. Yang pertama adalah menentukan rilis insiden yang mungkin terjadi, kemudian menentukan source model, lalu menentukan dispersion model, dan setelah itu ditentukan apakah bahayanya termasuk flammable atau toxic. Untuk bahaya termasuk flammable, ditentukan model api dan ledakan yang terjadi, dan apabila bahayanya termasuk toksik, maka dapat diketahui efek yang disebabkan dari bahaya tersebut lalu dilanjutkan dengan upaya mitigasi. Dan yang terakhir dapat diketahui model konsekuensinya. Dari bagian yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, berikut merupakan penjelasan lebih lengkapnya untuk setiap tahapannya. Tahap yang pertama yaitu selection of a release incident, di mana pada tahap ini kita melihat apa saja kemungkinan bahaya yang dapat terjadi, seperti kerusakan pada bagian pipa dan lain-lain. Setelah diketahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, tahapan selanjutnya yaitu selection of source model to describe release incident results. Kegunaan tahapan ini yaitu untuk dapat menentukan skenario rilis secara kuantitatif, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkirakan faktor-faktor tertentu. Selanjutnya ada selection of dispersion model, di mana pada dispersion model dapat diperoleh perkiraan dari area yang dapat terkena dampak dan konsentrasi uap rata-rata yang diharapkan. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan dispersi yang dilakukan. Dari 3 tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditentukan apakah bahaya dari kejadian ini termasuk dalam bahaya bersifat flammable atau toxic. Apabila bahaya yang sudah ditentukan sebelumnya merupakan bahaya yang bersifat flammable, maka perlu dilakukan identifikasi modal dari api dan ledakan yang terbentuk akibat dari bahan tersebut, seperti apakah api dan ledakan yang terbentuk setara dengan multi-energy explosion, fireball, dan lain-lain. Selain itu, perlu diketahui juga cara penanganan dari api dan ledakan yang terbentuk tersebut. Bahan yang bersifat flammable memiliki kemungkinan bahwa bahan tersebut juga bersifat toksik, sehingga harus dilanjutkan dengan pengidentifikasian pada bagian toksik. Pada bahaya yang bersifat toksik, perlu dilakukan identifikasi untuk konsekuensinya terhadap kesehatan manusia, yang diakibatkan oleh paparan gas beracun yang diketahui selama waktu tertentu. Hasil yang diperoleh dari selection of effect model ini dapat berupa banyaknya orang yang terkena dampak dari bahaya tersebut, apa saja rusak, dan lain-lain. Tahapan yang selanjutnya yaitu pada mitigation factors, di mana faktor mitigasi ditentukan sebagai upaya yang dapat mengurangi resiko dari bencana, baik dari pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Faktor mitigasi ini dapat berupa apa emergency response yang harus dilakukan, harus berlindung di tempat, dan lain-lain. Yang terakhir merupakan consequence model yang dapat dibentuk apabila semua tahapan sudah selesai dilakukan. Model konsekuensi di sini berguna untuk dapat mengetahui dan menghitung upaya apa saja yang dapat ditimbulkan dan biasanya berupa risk calculation. Rangkuman dan saran. Yang pertama, penerapan CPQRA sangat diperlukan untuk diterapkan karena dapat membantu mengevaluasi safety process dalam chemical process industry. Yang kedua, accident consequence analysis merupakan hal yang penting dalam penerapan CPQRA karena hal ini merupakan tindakan untuk mengetahui potensi kecelakaan apa saja yang dapat terjadi sebelum kecelakaan tersebut terjadi di dunia nyata yang dapat membahayakan pekerja atau merusak lingkungan. Ada 4 aspek penting dalam accident consequence analysis, yaitu selection of a release incident, selection of source model to describe release incident, selection of dispersion model, dan flammable or toxic. Yang ketiga, quantitative risk analysis baik dilakukan pada saat perancangan pabrik karena dapat membantu rancangan pengeluaran biaya untuk pembangunan pabrik, dan metode ini lebih akurat untuk digunakan karena bersifat kuantitatif. Sekian presentasi kami mengenai accident consequence. Terima kasih.